Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oh, sudah. Oke. Alat kontrasepsi metode oral. Apa sih? Contohnya apa kontrasepsi yang oral? Siapa yang tahu? Pil KB, Ibu. Pil KB, Ibu. Ya, pil KB ya. Berarti pilnya untuk KB. Apa maksudnya pil KB? Pil KB adalah apa? Yuk, Adelia, menurutmu pil KB itu apa sih? Izin masuk, Ibu. Obat yang diminum oleh wanita untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan pil KB itu mengandung sistem hormonal untuk mengatur hormon wanita agar tidak hamil gitu, Ibu. Ya, oke. Menurut Aziza, apa aja alat kontrasepsi pil KB gitu apa aja menurutmu, Zah? Izin masuk, Ibu. Menurut saya pil KB itu salah satu alat kontrasepsi yang diminum melalui mulut oleh seorang wanita untuk mencegah terjadinya kehamilan dengan mengatur hormon sehingga wanita tersebut tidak bisa hamil. Ya, oke. Terima kasih. Nah, ini adalah metode atau mekanisme kerja hormon di dalam tubuh. Yang akan kita gunakan adalah hormon sintetik. Artinya hormon sintetik adalah hormon buatan manusia. Jadi hormon yang digunakan untuk alat kontrasepsi adalah hormon yang dibuat oleh manusia. Kalau barang berarti KW, gitu ya. Kualitasnya dia nomor 2, nomor 3. Tetapi dia memiliki sistem yang sama untuk hormonal. Nah, nanti di alat kontrasepsi hormonal itu sebagian besar ada 2 macam. Yang pertama dari bahan estrogen, yang kedua dari bahan progesteron. Tentu saja ini bentuknya sintetik. Sintetik itu artinya dia buatan, bukan hormon yang sebenarnya. Ya. Kemudian tugas utamanya kalau estrogen adalah mencegah, supresi berarti menekan supaya FSH tidak banyak diproduksi. FSH, follicle stimulating hormone, di mana dia FSH itu sebenarnya tugasnya adalah membuat folikel atau sel telur di dalam ovum matang, maturasi. Nah, dengan tambahan estrogen yang sintetik, maka kematangannya dihambat atau dihalangi. Sementara estrogen tidak mempengaruhi langsung ke ovarium, dipengaruhinya adalah di folikelnya. Nah, faktor yang kedua, ketika FSH dalam jumlah banyak, kita harus ingat ada feedback, ada umpan balik antara hipotalamus ovarium. Ya, jadi ketika di ovarium itu banyak FSH, maka dia akan memberikan isyarat ke otak untuk mengeluarkan LH. Tetapi di sini nanti diatur supaya FSH-nya tidak sangat tinggi. Karena kalau dia tidak sangat tinggi, maka LH-nya juga tidak akan diturunkan. Ada gambarannya? Saya ulangi ya. Estrogen ini memiliki tugas sebenarnya adalah dia memacu FSH, follicle stimulating hormone, agar folikel yang ada atau sel telur yang ada di ovarium tumbuh dari folikel the graft menjadi folikel primordial, ya. Kemudian dia akan menjadi ovum. Nah, kalau kita menggunakan estrogen sintetik dikeluarkan, maka dia menekan FSH. Kalau FSH ditekan, maka sel telurnya tidak matang. Nah, dia tidak mempengaruhi di ovarium, tetapi mempengaruhinya langsung di folikel.
ketika jumlah FSH ini tidak sampai tinggi sekali, maka LH tidak dikeluarkan. Karena prinsipnya adalah siapa yang banyak, dia langsung lapor ke otak untuk ganti peran. Kalau LH-nya naik, maka otak akan menyuruh FSH istirahat. Kalau FSH-nya naik, maka otak menyuruh LH istirahat. Oke, gambarannya seperti itu ya. Nah, peran dari LH ini adalah dipengaruhi oleh hormon progesteron. Dia harusnya membuat LH banyak sehingga terjadi ovulasi. Kalau terjadi ovulasi, ketemu dengan telur dengan sperma, maka terjadi kehamilan. Tapi alat kontrasepsi itu mencegah FSH-nya dibuat supaya telurnya tidak matang, LH-nya ditekan, jangan datang-datang dulu supaya tidak terjadi ovulasi. Kalau telurnya tidak matur, maka dia tidak bisa terjadi ovulasi. Telurnya sampai hampir matur, tapi kalau tidak ada LH, maka dia tidak bisa keluar dari cangkangnya. Ya, dia masih berada di ovarium. Oke, itu prinsip kerja awal. Saya berharap jenengan sedikit memahami. Kalaupun belum paham, kembali ke materi menstruasi harusnya ya. Nah, kontrasepsi hormonal ini ada yang berupa pil atau oral, ada juga yang tidak. Nah, hari ini kita hanya membahas tentang alat kontrasepsi hormonal yang berupa atau yang digunakan secara oral, per os. Per oral, per os itu berarti digunakan pada saat kita melakukan atau memasukkan sesuatu lewat mulut. Ya, baik. Nah, di alat kontrasepsi itu ada pil oral yang isinya hanya progestin, ada pil kombinasi, ada juga pil darurat. Nah, kondisi ini penting sekali. Ya. Ketika kita belajar tentang pil progestin atau disebut dengan mini pil. Kenapa disebut dengan mini? Bukan hanya bentuknya. Kalau bentuknya nanti bisa jadi semua pil ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar. Tidak karena besar dan kecilnya, bukan karena warnanya, tetapi low dose. Artinya dia dosisnya rendah. Ya, berapa dosis rendahnya? Dosis rendahnya hanya 0,5 mg yang akan didistribusikan ke dalam tubuh per hari. Nah, di sini kita bisa melihat kalau pil progestin ini dikonsumsi, maka perlindungannya atau efek infertilnya, efek sehingga kalau sampai terlambat minum pil, kemungkinan kehamilannya lebih besar. Ya, nah bagaimana sih mekanismenya? Bagaimana proses terjadinya, gitu ya? Di sini ingat bahwa pil ini tidak menghambat ovulasi. Kalau pil mini, karena pil mini isinya adalah progestin. Progestin tadi kan LH, ya. Jadi LH itu tidak menghambat ovulasinya di sini ya, tetapi dia mencegah supaya sel telur tidak dibuahi. Caranya apa? LH progestin ini lebih banyak ke lendir serviks menjadi lebih kental. Endometriumnya karena progestinnya sedikit, maka dia tidak berada di fase sekresi.
Kalau tidak ada sekresi, maka kemungkinan nidasi, nempelnya blastokista itu sulit terjadi. Karena apa? Blastokista itu menempelnya akan mudah kalau pada endometrium fase sekresi. Di sana lebih banyak cairan, lebih tebal, sehingga ujung atau kaki-kaki dari blastokista itu mudah nyangkut. Nah, gitu ya. Kemudian kita lihat. Nah, mini pill ini harus diminum setiap hari karena dosisnya sangat rendah. Kalau ternyata pada waktu dia minum mini pill, ternyata dia sedang demam, dia sedang mengalami penyakit infeksi sehingga diberi antibiotik, maka dia harus minum bersamaan. Pengguna pil ini harus bersamaan dengan penggunaan spermatisid. Contohnya apa spermatisid? Ya, sebenarnya saya tadi tanya, ada enggak metode yang sederhana? Nah, metode sederhana itu bisa kalender, bisa pantang berkala. Nah, spermatisid ini biasanya bentuknya tisu, ya, bukan tisu untuk wajah, ya, bukan tisu basah, ya, tisu yang memang digunakan sebagai alat kontrasepsi. Jadi pakainya double kalau dia menggunakan atau mengkonsumsi antibiotik. Karena antibiotik secara mekanisme dia akan menghambat proses beredarnya progesteron. Ya, tadi kerjanya adalah membuat lendir serviks menjadi kental, endometriumnya berada dalam kondisi tidak fase sekresi. Jadi dia tampak tipis. Kalau tipis, tidak ada blastokista bisa nempel. Nah, dia bisa efektif kalau minumnya teratur setiap hari pada jam yang sama. Kalau setiap hari dan jamnya berbeda-beda, maka memungkinkan terjadinya kehamilan. Nah, efektivitas ini akan berkurang ketika dia mengalami penyakit penyerta. Ya, tadi contohnya, oh ada penyakit yang berhubungan dengan penyakit yang hubungannya infeksi, ada infeksi menular seksual, ada infeksi yang berhubungan dengan saluran pencernaan, saluran pernafasan. Nah, itu efektivitas minipil berkurang. Nah, kemudian minipil ini mempunyai kelebihan. Kelebihannya adalah tidak mengganggu laktasi. Ya, karena dia baik untuk ibu yang sedang menyusui. Ya, nggak ada estrogennya. Nah, namun ternyata kadang-kadang terjadi perdarahan. Kalau terjadi perdarahan, sebagai bidan jangan takut. Tanyakan dulu, apakah ibu saat ini hamil atau tidak? Kita pastikan juga periksa bimanual, periksa palpasi, atau kita lakukan pemeriksaan penunjang. Kalau sudah tidak hamil, kita boleh menganjurkan dia ganti cara kalau dia mengalami perdarahan yang hebat. Atau ternyata dia tiba-tiba datang mengatakan setelah minum pil KB nyeri perut atau abdomen yang sangat. Pastikan dulu, jangan-jangan ada kista ovarium. Karena tadi jangan lupa, hormon estrogen sintetik dia mempengaruhi ovum yang ada di ovarium. Bukan mempengaruhi ovariumnya. Kalau di ovariumnya sudah ada kiste, maka ada hormon sintetik bisa memicu lebih berat lagi. Atau sebenarnya dia memang sudah nyeri dulu, sudah ada kista dulu sebelum minum pil. Jadi kalaupun dia merasakan ada pembesaran perut, ada nyeri perut, ternyata bukan karena pil, karena memang sudah kista. Atau ibunya nyeri perut ternyata KET. Ada yang tahu? Bintang tahu apa itu KET Bintang?
Menurutmu apa Mbak Bintang? KET gitu apa ya? Enggak apa-apa kalau belum tahu nanti saya bantu. Tapi kalau sudah tahu silahkan. Mohon Mungkin maaf Ibu, belum tahu. oke, belum tahu ya. Mbak Dila, bisakah memberi gambaran apa itu KET hubungannya dengan nyeri perut atau nyeri abdomen pada ibu? Kira-kira KET apa ya? Mbak Dila tahukah apa itu KET? Izin masuk Ibu. Heeh. Kehamilan ektopik terganggu. Iya, artinya apa? Kehamilan ektopik terganggu itu yang bagaimana? Nah, baik. Rahel, Desiska? Iya namanya bagus sekali. Nulisnya aja susah ya, C-nya banyak ya namanya ya. Bagus sekali C-nya banyak. Mungkin ini manggilnya mana ini? Cika, Des, apa gimana makin dah? Izin masuk Bu, manggilnya Rahel. Oh gitu ya. Silakan Mbak Rahel. Menurut Anda itu KET itu yang gimana tahu kehamilan ektopik kok terganggu? Itu yang Menurut bagaimana? saya kehamilan ektopik itu kehamilan yang terjadi di luar rahim Ibu. Jadi kalau terganggu itu berarti kehamilannya mengalami waktu kan udah di luar rahim lalu mengalami gangguan. Gangguannya apa? Ada makhluk halus. Gangguannya apa menurutmu? Iya, oke ya, tapi sudah betul. Jadi kehamilan ektopik itu ektopik, berarti dia X di luar uterus ya. Nah, biasanya KET ini terjadi di tuba. Nah, Anda bisa bayangkan tuba ovarium hanya sebesar kalau punya apa namanya caser. Nah, sebesar caser gitu ya. Nah, kalau ada mau kehamilan padahal dia hanya sebesar caser, lah sak piro ya? Mau untuk tempat plasenta aja enggak bisa ya, apalagi tempat bayi. Sehingga terjadi ruptur. Nah, ruptur itu yang kita sebut dengan terganggu. Ya, jadi gangguannya bukan karena makhluk halus, tapi karena tempatnya enggak cukup gitu ya. Tapi kalau kehamilan ektopiknya itu terjadi di diafragma, di dekat sigmoid ya dia tetap bisa. Ada beberapa orang yang bisa melahirkan ya sampai aterem walaupun hamilnya ektopik ya. Nanti kalau palpasi lebih mudah itu karena dia kan nggak ada uterusnya. Oke ya. Kemudian kalau kondisinya memang KET atau kiste maka perlu kita rujuk. Kemudian nyeri kepala yang hebat atau terjadi gangguan penglihatan. Nah, ini kita harus selalu memikirkan adanya hipertensi. Karena kalau hipertensi diberikan hormonal, ya nanti akan semakin tinggi. Maka kalau terjadi seperti ini, kita pastikan tekanan darahnya. Kita pastikan laboratnya tidak ada kelainan. Kalau memang ada kelainan, ya udahlah suruh ganti metode ya. Baik, ini ada beberapa kontraindikasi. Kontra berarti tidak, indikasi dianjurkan. Berarti ini adalah kondisi wanita yang tidak dianjurkan untuk minum pil KB yang jenisnya pil mini. Yang pertama pasti hamil. Wong hamil loh ya. Namanya kontrasepsi kok hamil. Udah hamil jangan minum pil anti hamil. Lucu ya. Masa kita sudah enggak haus kok ya masih minum. Minum itu kalau pas haus gitu ya. Kemudian perdarahan genitalia. Tadi perdarahan bisa terjadi karena KET, bisa terjadi karena adanya tumor, adanya kelainan di ovarium maupun di jalan lahir. Ya, demikian juga tumor di semua tempat, baik itu tumor di payudara, tumor di di uterus ya, ataupun CA, apalagi CA mama ya.
Kemudian penyakit yang ada di hati, bukan sakit hati ya. Masa ya sakit hati termasuk. Oh, sakit hati atau patah hati, broken home. Enggak broken heart tapi broken home gitu ya. Wih, salah lagi. Saya lihat kemarin ada satu apa namanya? Satu unggahan ada seorang wisudawati yang unggah dia nangis pada saat wisuda. Karena apa? Karena dia dari keluarga broken home gitu ya. Yang lainnya wisuda ditungguin orang tuanya, dia orang tuanya nggak datang gitu ya. Nah itu curahan hatinya. Tapi ini tidak termasuk ya, penyakit hati di sini termasuknya adalah hepatitis atau kanker pada hati. Kenapa nggak boleh? Karena nanti hormonal ini, hormon-hormon progesteron ini akan diurai di hati. Kalau hatinya sudah ada penyakit ya nanti malah membebani kerja dari sel-sel yang ada di hati. Nah, tadi sudah kita sebutkan ya, tadi pil mini. Sekarang kita ganti ke pil kombinasi. Namanya kombinasi berarti nanti dia akan memadukan. Ada yang isinya estrogen, ada progesteron, ada dua-duanya, ada yang kosongan atau vitamin ya. Nah, ini nanti cara minumnya biasanya tidak dari ujung, tapi ketika dia haid 3 dari belakang. Ini mulai minumnya. Jadi jangan dari ujung. Karena nanti kalau ujung ya dia sampai di sini men terus mau minum apa ya. Harapannya ini adalah ketika dia menstruasi dia minum, kemudian selesai menstruasi dia minum pil yang sudah ada hormonalnya. Nah, harapannya sebelum dia habis di sini dia sudah mulai di sini sudah mulai haid sehingga dia besoknya sudah mulai minum pil yang vitamin. Nah, setelah sampai di sini sebelum haidnya berakhir dia beli pil lagi. Ya, ada yang sudah pernah nyoba minum pil KB? Yuk, untuk apa? Hayu, kan belum menikah, kan belum hamil. Ya, ya. Jadi pil KB ini hormonal kombinasi ini digunakan untuk mereka yang sudah menikah dan mencegah kehamilan. Ya. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanisme dari hormonal kombinasi ini tergantung isinya apa sih? Ya. Kalau monofasik ya, ada yang bifasik, ada yang trifasik. Kalau monofasik itu estrogen dan progesteronnya itu sama terus. Jadi semua pil itu isinya sama. Kadar estrogen dan progesteronnya. Kemudian kalau bifasik estrogennya sama, progesteronnya baru berubah di minggu yang kedua. Kalau trifasik kadarnya berbeda terus dari minggu 1, minggu 2, minggu 3. Ya, tetapi dalam satu blazer, satu keping tablet pil KB ini pasti ada estrogen dan progesteronnya. Hanya yang membedakan apakah dia sama terus, apakah dia berubah di pertengahan, atau 3 minggu itu berbeda terus. Nah ini tentu saja kenapa dibuat seperti ini. Karena setiap wanita berbeda. Ada yang tipikalnya estrogennya lebih dominan. Ada yang progesteronnya lebih dominan. Ada yang dua-duanya tidak dominan. Ya, jadi supaya pil KB itu bermanfaat. Nah, kita lihat tadi ini mengulang saja ya, ketika estrogen tadi menekan FSH sehingga dia tidak terjadi maturasi. Sel telurnya tidak matang. Kemudian selain itu estrogen akan membuat peristaltik yang ada di tuba sehingga kalaupun ovumnya ternyata sudah kadung matang, dia akan dipercepat pergerakannya. Sehingga sebelum ketemu sperma, dia sudah langsung kabur. Ya, kalau progesteron ini mencegah ovulasi tadi. Ya, dia bukan menghambat tidak terjadi ovulasi, dia mencegah. Tapi kalaupun terjadi ovulasi, maka kerja estrogen yang akan membantu dia mempercepat ovum.
Progesteron itu dia akan membuat lendir serviks menjadi kental ya. Tadi karena progesteron sedikit, maka endometrium tidak berada di fase sekresi. Nah, ketika mau minum pil kombinasi harus memperhatikan apakah kondisi ibu itu berbahaya atau tidak. Dia masuk resiko yang mana? Menurut WHO dibagi menjadi 4 kategori risiko. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ya. Jadi kalau yang pertama dia HIV, ya dia masih aman. Dia tumor tapi jinak, dia masih aman. Ya. Tapi kalau bermanfaat di atasnya ini DM kalau belum ada penyerta nggak apa-apa. Usianya lebih dari 50 masih boleh minum, masih selama dia masih haid. Selama dia belum menopause ya. Tapi rata-rata Indonesia itu wanita akan menopause di usia 51 sampai 55. Ya, jadi kalau dia usianya lebih dari 50 dan belum menopause boleh. Kalau sudah menopause, buat apa ya? Nggak usah dikasih pil aja, nggak ada ovulasi. Ya, oke begitu. Kemudian yang WHO 3 ini terutama untuk mereka yang postpartum yang menyusui. Kalau menyusui tadi pakai pil mini. Ya. Kemudian kalau resiko yang keempat, dia kalau terjadi hal-hal yang berbahaya. DM sudah dengan komplikasi, dia masih laktasi, masih ASI eksklusif ya, kurang dari 6 bulan. Ada rokoknya lebih dari 20 batang. Ya, hipertensinya wah sampai 160. Oke. Nah, ini tadi penjelasan lebih dalam tentang monofasik, bifasik, trifasik. Masing-masing isinya sama 21 pil, hanya yang membedakan tadi isinya. Kemudian keuntungan dan kekurangannya. Kekurangannya ya harus mau minum pil tiap hari ya. Nah ini susah ya. Mau minum pil sehari saja pusing, apalagi setiap hari. Kemudian harus butuh motivasi yang kuat. Karena harus sama waktunya. Kalau tidak sama ya efektivitasnya berkurang. Harga. Nah, ada harga, ada jenisnya. Jadi kalau mau beli yang harganya mahal, pasti pil KB-nya ada plus-plusnya. Bukan plus-plus pijet loh ya. Plus-plus itu misalnya kulitnya menjadi lebih halus gitu ya. Tidak ada komedonya, tidak ada jerawatnya, tidak menimbulkan flek. Nah, itu tapi harganya jauh lebih mahal dibanding harga kontrasepsi yang program gitu ya. Kemudian kelebihannya efektivitasnya tinggi loh pakai pil KB selama dia minumnya teratur dan dia tidak mengganggu ya, tidak mengganggu hubungan seks, tidak perlu diatur. Oh, ini karena sudah minum pil tidak usah melakukan hubungan seks ya enggak apa-apa. Dan siklus haidnya teratur. Tadi lihat gambarnya ya. Ketika sampai di bawah maka dia akan menstruasi. Ketika dia menstruasi, sebelum selesai menstruasi, dia ganti pil, ganti blasternya pil, dia minum yang mulai saat dia menstruasi 3 hari sebelum selesai. Nah, ada hal penting nih. Yang pertama, simpan jauh dari anak-anak. Bayangkan, anak-anak kecil minum pil KB, mabuk dia. Ya, mual muntah nanti, ya. Kemudian petunjuknya harus diminum rutin tepat waktu dan jangan lupa walaupun pil KB dia harus sering berkunjung kontrol ke kita ya supaya kalau ada permasalahan, kalau ada gangguan, mereka bisa untuk segera kita tangani. Jangan-jangan sudah hamil 5 bulan, masih tetap minum KB. Nah, kalau Indah nih enggak tawa-tawa nek minum. Bagi-bagi dong. Ya Indah. Ya, kemudian jangan minum pil orang lain. Kenapa? Karena tadi isinya bisa beda. Orang lain pil KB-nya bisa monofasik, bisa bifasik, bisa trifasik. Dia sudah hari ke-7
Jenengan baru hari pertama, padahal isinya kan berbeda di tiap tempat itu, ya. Oke, kemudian bagaimana tekniknya ketika kita memberikan layanan alat kontrasepsi oral? Yang pertama kali tentu saja jelaskan efektivitas. Kita kan harus promosi nih, nggak ada kecap nomor 2. Ya, kecap itu mesti nomor 1. Pacar itu mesti nomor 1 yang terbaik ya. Orang lain lihatnya, oh dia begini, dia begitu, bagimu mesti yang terbaik ya. Gula Jawa rasa coklat gitu ya kalau pacarnya ya. Jalan kaki aja bersama mau, padahal kalau disuruh mamahnya dimintai tolong jalan kaki beli sesuatu, enggak mau, cepet-cepet naik motor. Tapi kalau pacaran, wis cuma jalan sebelahnya aja serasa di surga. Tapi hati-hati, jangan sampai pada pakai alat kontrasepsi ya. Awas tak tutukin nanti. Ya hari ini kita belajar supaya kita tahu, bukan untuk dicoba. Nggak usah nyoba ya. Nanti kalau mau tanya seperti apa rasanya, tanya saya ya. Jadi nggak boleh mencoba mahasiswa, namanya kontrasepsi sebelum terjadi konsepsi. Nah ya, bukan berarti Bu saya kan belum menikah, jadi boleh sebelum terjadi konsepsi. Ojo. Buat apa ya? Nggak enak. Tadi kan sudah tak sampaikan, isinya sintetik. Isinya KW. Untuk apa tubuh kita diiseni hal-hal yang tidak murni ya. Oke ya. Yang kedua, lakukan pengkajian riwayat kesehatan. Tadi sudah saya jelaskan bahwa beberapa penyakit, terutama penyakit infeksi, bisa menurunkan efektivitas KB ini. Tadi contohnya antibiotik, ya harus masuk ditambah spermatisid, ya. Kemudian pemeriksaan fisik dilihat, diraba, diterawang, kayak uang, enggak ya? Dilihat, diraba ya. Adakah benjolan di payudara? Adakah benjolan di perut? Oh, ternyata dia ada tromboflebitis. Oh, dia varisesnya banyak. Nah, ini penting menjadi pertimbangan. Jangan asal orangnya datang kita langsung setuju. Bidan kan pinter, bidan kan smart, ya. Apa bedanya bidan dengan kader? Kalau kader ya tinggal dikasih aja. Kalau bidan enggak, evidence based practice. Jadi apa yang kita lakukan harus ada dasar penilaiannya, penelitiannya, dan ilmunya. Ya, kemudian juga kalau kondisinya sangat meragukan, ya udah dites lab aja. Oh iya, jangan lupa yang di Rembang kalau nanti sudah saatnya meninggalkan Zoom, silahkan meninggalkan Zoom ya. Tetap semangat, sehat selalu ya. Pokoknya selama bisa kuliah, kuliah sebentar nggak apa-apa. Daripada tidak sama sekali ya, masih hampir setengah 2. Oke, kemudian kita lakukan penapisan. Penapisan nanti bisa pakai metode CLOP. Kita kapan ya nanti ngunduh aplikasi CLOP ya, langsung aja ketik CLOP gitu. Kalau enggak, Anda bisa lihat tadi penapisan menurut WHO. Selanjutnya adalah kita bisa juga melihat jadwal atau sebelumnya kita ajarkan mereka untuk memilih dulu. Ibu mau pil KB yang mana? Harganya berapa? Lah kalau jenengan cuma punyanya 1 ya enggak usah suruh milih ya. Kecuali besok Anda mau praktek, di tempat praktek Anda banyak jenisnya pil KB. Jadi jangan hanya 1, karena kalau yang datang adalah teman sejawat, teman bidan. Mereka nggak mau pakai pil yang nggak membuat dia lebih cantik kan gitu ya. Kalau dia orang yang nggak punya, ya udah pakainya pil KB yang program, kan gratis ya. Kemudian ajari kapan dia mulai minum pil tadi ya. Kemudian diajarkan di mana dia harus menyimpan, jam berapa dia harus minum. Oke ya, jadi jangan lupa kita promosi, kita lakukan dia suruh memberikan pendapat dulu, persepsi, gitu ya. Dia gimana? Kalaupun dia dengar mitos, ya, dengar orang lain mengatakan A, B, C, D, ya, jenengan harus bisa menapisnya. Apakah itu hoax
apakah itu data yang real, ya. Kemudian sarankan dia untuk kunjungan ulang, ya minimal saat dia beli pil KB. Ya, ketika mau pilih pil KB jangan tunggu sampai habis. Pokoknya begitu sampai ke pil yang isinya vitamin, dia harus datang ke kita. Kalau sudah datang mau diapakan? Ya diperiksa tekanan darahnya. Jangan-jangan jadi 160. Berat badannya dilihat. Apakah turun drastis? Wah, ada penyakit nih. Atau malah overweight, tambah berat badannya. Kemudian juga selalu kita kaji persepsi tadi. Ibu, apakah sebelumnya sudah pakai alat kontrasepsi? Nah, kalau dia sudah biasa pakai pil oral ya atau oral untuk kontrasepsi, ya nggak usah jeruk makan jeruk. Kita hanya mengingatkan saja, memotivasi. Ya, kemudian tapi kalau dia sudah pakai alat kontrasepsi hormonal lebih dari 5 tahun, dianjurkan untuk dia menggunakan alat kontrasepsi non hormonal dulu. Setelah itu dia masuk lagi ke hormonal supaya tubuhnya bagus, ya. Kemudian kalau terjadi efek samping, efeknya ke samping apa ke depan atau ke belakang atau ke atas? Efek samping, ya. Efek samping itu hal-hal yang tidak diinginkan dan itu memang karena KW tadi ya, sintetik ya, maka terjadi beberapa masalah. Selalu katakan, Ibu kalau ada keluhan langsung datang ke saya. Kalau nggak bisa datang, Ibu bisa chat, bisa pertemuannya Zoom, bisa pertemuannya lewat Bapri, bisa meet ya, atau bidan yang berkunjung ke rumahnya pasien. Ya, nah apa saja yang harus kita perhatikan, kita sampaikan ya. Kalau ternyata dia siklusnya menjadi kacau, terjadi flek ya, kalau masih dalam 3 siklus pertama ini masih penyesuaian. Jangan langsung dihentikan, jangan langsung ganti. Ya, dia dihentikan kalau terjadi hipertensi yang berat, nyeri dada yang hebat, berarti ada permasalahan di jantung. Ada pembesaran abdomen atau nyeri perut di abdomen, misalnya KET. Ada permasalahan di tulang, paralisis berarti dia lumpuh separuh. Atau setelah minum pil kontrasepsi, murah senyum. Tiang listrik ya disenyumi, almari disenyumi, ada piring ya disenyumi. Nah ini berarti gangguan psikologis. Ini harus kita konsultasikan. Ya, kalau tekanan darahnya juga terus meningkat terus ya kita hentikan, kita konsultasikan. Oke, sudah ada gambaran? Nah ini ya, kapan sih sebaiknya minumnya? Yang pertama dia harus tidak hamil. Jika yakin tidak haid dapat, salah ya. Jika yakin salah nulis itu. Jika yakin tidak hamil gitu, bukan jika yakin tidak haid ya. Nah kalau dia haid, ya diminum, boleh hari pertama haid, berarti minumnya yang ada pil kombinasinya ada estrogen progesteronnya atau yang placebo atau vitamin. Menurut Elisareta bagaimana? Elisareta ada di mana? Eka Fitriana ada di mana? Oh, Mbak Eka enggak ada. Eka menurutmu Kak? Kalau ibunya minum pil KB pada waktu haid, itu Kak dia minumnya pilnya yang mana? Yang isinya hormon atau yang isinya placebo atau vitamin itu? Yang isinya vitamin, Ibu. Oh, ya. Jadi hari pertama, hari ke-7 siklus haid. Ketika dia haid jangan dikasih hormon. Buat apa? Nanti juga dikeluarkan. Ya kan, Maniman ya? Nah, kalau setelah hari ke-8 habis menstruasi dia baru mau minum pil KB, ya sebaiknya menggunakan tambahan kondom. Kalau dia melahirkannya sudah 6 bulan, sudah tidak ASI eksklusif, kemungkinannya sudah tidak bisa mal, maka dia harus kita periksa dulu. Kalau 3 bulan dan tidak menyusui,
ya kita cek dulu hamil apa enggak. Atau kalau dia kemarinnya pakai alat kontrasepsi suntik KB, sekarang boleh langsung pakai pil. Sesama hormonal dilarang saling mendahului, gitu ya. Yang tidak boleh tadi sudah disebutkan ya, hamil, dicurigai hamil, ASI eksklusif, ya, perdarahan pervaginam yang tidak diketahui sebabnya, hepatitis, ya, penyakit jantung, migrain, dan seterusnya. Nah, bagaimana kondisi hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika dia mengkonsumsi pil kombinasi? Yang pertama harus diminum setiap hari. Nah, kalau isinya 21, minumnya mulai pil yang untuk haid hari kelima atau hari ketujuh. Ya, tadi gambarnya kalau hari kelima berarti ketiga dari belakang. Kalau ketujuh ya berarti paling pojok. Ya, kemudian kalau selesai haid maka dia langsung minum pil yang ada hormonnya. Kalau isinya 28, kalau ini ya cuma isinya 21, berarti ketika dia haid dia istirahat. Tapi kalau isinya 28, minumnya tiap hari. Ketika dia haid, ya dia minumnya yang inaktif atau placebo atau yang isinya vitamin, bukan yang isinya kontrasepsi hormonal. Kemudian kadang-kadang ada yang muntah. Baru minum, dia muntah. Nah, kalau muntahnya kurang dari 2 jam, maka boleh minum pil lagi. Kalau muntah diare lebih dari 24 jam, ya dihentikan. Sudah sehari semalam kok muntah terus atau diare terus, ya enggak usah dilanjutkan. Malahan menjadi lebih parah. Ya. Kemudian kadang-kadang ada yang lupa 1 pil. Hari ini, siang ini ingat, loh saya kok kemarin malam belum minum pil. Nah, begitu ingat, siang ini langsung minum pil yang kemarin. Nanti malam minum pil enggak? Ya masih untuk yang hari ini. Ada gambarannya? Boleh kalau ingatnya sore, ya segera sorenya minum, kemudian nanti mau tidur, minum lagi untuk pil yang hari ini. Sudah ada gambarannya begitu ya. Jadi kalau cuma muntah, ya kalau dia kurang dari 2 jam kemudian reda, minum pil lagi, enggak muntah lagi aman. Tapi kalau muntahnya berlebihan, diare berlebihan, jangan diteruskan. Nah, kadang-kadang ada yang lupanya 2 hari. Nah, karena piknik ini ya. Piknik 2 hari. Bagaimana cara minumnya? Senin, Selasa lupa. Hari Rebo ingat. Nah, berarti hari Rebo ini minum 1 pil Senin, malamnya minum 1 pil Rabu. Kemis minum 1 pil Selasa, malamnya minum 1 pil Kamis. Jangan 2 tablet langsung diminum sagek. Ya muntah nanti. Karena ini hormonal gitu. Ya. Oke, sudah ada gambarannya ya. Saya pelan-pelan supaya jenengan bisa menikmatinya. Efek sampingnya apa? Tadi sudah saya sampaikan mual. Kalau hanya mual nggak apa-apa, muntah ya. Kalau muntah dilihat lagi. Ada kurang dari 2 jam atau kurang dari 24 jam. Kalau dia muntahnya kurang dari 2 jam, sudah baik minum lagi. Pening, pening tuh ya pusing ya. Sakit kepala, kalau sakit itu berarti seperti oskadon, oskadon, seperti dicucuh-cucuh, seperti ada ditusuk gitu ya. Kemudian spotting, apa yang dimaksud spotting ya, Else Priya Mutiara. Mbak Else, bisakah menyampaikan menurut Anda spotting itu apa ya? Atau Hafizah. Hafizah, dibantuin dong Cahra. Spotting itu apa ya?
Paham enggak? Lah, kemarin waktu kelainan haid kan sudah pernah dijelaskan. Yuk, Ismawarni, apa yang dimaksud dengan spotting? Di kelainan-kelainan haid itu kan ada yang disebut dengan polimenore, ada hipermenore, ada amenore, ada spotting. Spotting itu perdarahan bercak, ya, dia flek hanya sedikit. Seperti kita kalau menstruasi haid hari pertama atau hari-hari terakhir, ya, jadi hanya bercak-bercak saja. Oke, kemudian estrogen yang berlebihan ini menyebabkan retensi cairan, sehingga beberapa orang yang menggunakan kontrasepsi estrogen ini tampak menjadi lebih gemuk, berat badannya bertambah karena ada retensi cairan. Kemudian dia memicu terjadinya tromboemboli. Ya, ada sumbatan di pembuluh darah. Ada nyeri kepala, nyeri mamai, ya. Kepala ini kalau dia sudah CA, nyeri mamai, walah ya tambah sakitnya seperti apa ya, sakitnya di situ. Kemudian dia menambah fluor arbus, ini efek sampingnya. Walaupun sebenarnya kekentalan dari lendir serviks itu pengaruh progesteron. Tetapi keputihan atau fluor albus ini dari estrogen. Ya. Kemudian mioma uteri kalau tadinya kecil dia menjadi lebih besar. Beberapa obat-obatan ini bisa mempengaruhi atau mengurangi efeknya. Nah, ini beberapa yang disebabkan oleh progesteron. Jadi progesteron bisa pada pil mini, bisa pada pil kombinasi. Terjadi hipominore. Hipo itu kurang, minor berarti perdarahan. Darah menstruasinya yang keluar sedikit. Ya. Oligominore. Oh, berarti oligo besar, banyak. Itu ya. Sedikit tuh berapa? Kemarin sudah saya bahas di Kespro. Ya, dia ganti pembalut kurang dari 3 kali. Nah, progesteron yang berlebihan atau progesteron sintetik ini memberikan efek samping berupa nafsu makan yang bertambah. Sehingga orangnya gemuk. Kalau estrogen gemuknya karena retensi cairan, kalau progesteron gemuknya karena nafsu makannya berlebihan. Ya, ketika nafsu makannya berlebihan, maka terjadi berat badannya meningkat. Nah, beberapa kasus orang itu akan mengalami jerawat, akne karena hormon progesteron. Ya, bisa suntik, bisa pil. Kemudian alopecia artinya kerontokan pada rambut. Memang beberapa orang bisa mengalami permasalahan ini ketika progesteronnya sangat banyak dalam tubuh. Kemudian payudaranya menjadi lebih kendur. Kenapa ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan menggunakan alat kontrasepsi, payudaranya tidak sekencang anak-anak yang belum menikah? Karena memang hormon progesteron ini menyebabkan payudara menjadi lebih longgar. Selanjutnya adalah cara menanganinya. Cara menanganinya bagaimana? Cara menanganinya adalah kalau ternyata dia mengatakan setelah minum pil KB dia amenore. A itu tidak, menore, perdarahan. Tidak mengalami perdarahan. Tadi sudah saya sebutkan. 3 siklus pertama bisa saja dia tidak mengalami perdarahan tapi dia tidak hamil. Kenapa? Karena dia sedang fase adaptasi dari hormon yang dikacaukan tadi. Ya, harusnya estrogennya naik dibuat turun, harusnya progesteronnya naik ditekan. Nah, ya kan di situ. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau pasiennya datang dengan amenore tidak haid, ya kita pastikan dulu dia hamil enggak. Bisa pakai tes spek, bisa pakai USG, bisa pakai vaginal tuse, periksa dalam.
bisa pakai laborat efek estrogen, bisa juga dicoba kasih estrogen 50 ya, 50 mg, kemudian dia perdarahan enggak. Kalau enggak, nah kemungkinan bisa hamil. Ya, kalau memang pasti dia 3 bulan tidak haid dan ternyata hamil, ya maka hentikan pil KB. Karena tadi prinsipnya kontrasepsi ya harus kontra, enggak boleh. Sudah kontra kok hamil. Kemudian mual, pusing, muntah. Ini adalah merupakan efek anafilaktik atau reaksi anafilaktik. Anafilaktik ini berupa atau bentuknya adalah seperti keracunan, ya. Nah, kita lihat dulu apakah mualnya karena dia adaptasi terhadap hormonal atau mual muntahnya hamil. Nah, ya. Makanya kalau dia mengatakan mual atau muntah, tapi kok enggak hamil, anjurkan mereka minumnya malam hari. Tapi kalau dia hamil, ya kita langsung hentikan pil KB, teruskan kehamilan. Jangan dibalik, hentikan kehamilan, teruskan pil KB. Wis toh, jangan ya. Kemudian perdarahan atau spotting. Nah, spotting ini juga dilihat apakah dia KRT, apakah dia nidasi, apakah dia hamil, ataukah tidak ada permasalahan atau adaptasi di 3 bulan yang pertama. Nah, ini adalah kontraindikasi. Siapa yang tidak boleh menggunakan pil kombinasi? Orang yang tumor karena estrogennya bertambah nanti tumornya tambah besar. Penyakit hati yang tadi parah. Tromboflebitis cerebrovaskular berarti ada permasalahan di cerebral itu otak, vaskular pembuluh darah di otak dan pembuluh darah. Kemudian di M dengan komplikasi. Ya, sudah gangren, kakinya sudah diamputasi, wis nggak usah pakai kombinasi pil yang ada hormonnya. Sudah hamil, enggak usah. Dia anemia bulan sabit, enggak usah. Bentuk selnya seperti bulan sabit, enggak usah. Ya, kalau masih migrain kadang-kadang boleh pakai pil ini. Mioma uteri tapi tidak bertambah besar masih boleh. Hipertensi tapi belum sampai 160 enggak apa-apa. Oligominore perdarahannya banyak enggak apa-apa selama tidak karena kelainan. Aminore asal dia tidak hamil ya tidak apa-apa karena stres mau kuliah ya tidak apa-apa. Nah, ini terakhir adalah tentang kondar. Pil kontrasepsi darurat. Ya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu dipahamkan. Anda boleh menggunakan kalau Anda memenuhi indikasinya. Tapi saya berharap semoga tidak pernah menggunakan gitu ya. Namanya saja darurat. Dia mencegah kehamilan segera setelah hubungan seksual. Beda ya. Kalau pil kontrasepsi yang lainnya adalah diminum sebelum terjadi konsepsi. Dia nggak apa-apa melakukan hubungan seksual karena dia minumnya tiap hari. Kalau kondar ini hanya diminum sebagai kontrasepsi darurat kalau terjadi hubungan seks yang tidak diinginkan. Makanya disebut dengan kontrasepsi darurat. Disebut dengan pasca senggama. Jadi setelah melakukan hubungan seks, wah supaya tidak hamil, dia lakukan itu. Atau morning after treatment. Ini merupakan satu usaha yang dilakukan keesokan harinya secepat mungkin. Misalnya malamnya diperkosa, malamnya melakukan hubungan seks yang tidak aman, paginya dia harus segera minum pil kondar supaya tidak terjadi kehamilan. Nah, kontrasepsi darurat ini mencegah kehamilan setelah hubungan seks yang tidak diinginkan dan harapannya adalah dia secepat mungkin kalau terjadi implantasi baru saja. Kalau sudah lama ya nggak bisa. Ya, pemberian kontrasepsi darurat ini juga harus dilihat apakah dia memang sebagai korban pemerkosaan atau dia memang penjajah.
wanita penjajah seksual. Ya, kita sudah membahas kemarin dulu ya waktu di Kespro. Nah, kemudian juga dilihat masyarakat sekitarnya. Kalau dia diperkosa dan dia hamil, tentu saja resikonya lebih besar. Secara sosial dia semakin disingkirkan. Kemudian juga ini merupakan satu pilihan untuk mendapatkan hak reproduksi. Tapi siapa yang memilih? Siapa yang menentukan? Bukan bidan, adalah orangnya. Ya, aseptor kita. Apakah dia mau pakai atau tidak? Nah, ada undang-undang yang melindungi bahwa ketika setiap orang berhak menjalani kesehatan atau hidupnya yang sehat dan aman. Tapi kita tidak tahu, kita tidak pernah meminta, tapi ternyata ada beberapa kasus pemerkosaan, ada pelecehan seksual. Besok kalau praktek Anda bisa ketemu, ya. Kalau sudah ketemu seperti itu, yang penting adalah jaga, jangan menghakimi. Ya, kita tidak boleh langsung menyalahkan. Cari informasi, berikan edukasi, berikan konseling. Ya, jangan menghakimi. Kasihan dia. Bagaimana tekniknya? Ketika kita akan memberikan alat kontrasepsi darurat. Oh ya, kondar ini ada dua ya. Ada PIL, ada IUD atau AKDR. Intrauterine device atau alat kontrasepsi dalam rahim. Ya, pil kontrasepsi darurat ini sebaiknya segera diminum dalam 24 jam. Sebaiknya. Ya. Kalau dia lebih dari 5 hari, bisa pilihannya adalah pasang AKDR. Nah, kontrasepsi darurat terutama dia akan bekerja tujuannya untuk mencegah fertilisasi. Dan dia tidak menggugurkan kehamilan. Karena dia baru saja fertilisasi, belum terjadi nidasi yang berkembang. Ya. Nah, ini aman, bisa ditawarkan pada mereka yang melakukan hubungan seks yang tidak terencana atau mereka seksnya tidak aman. Tetapi dia hanya sebagai alat kontrasepsi darurat. Tidak boleh dipakai setiap hari. Ya, karena kondisinya akan berbahaya. Karena kondisinya akan berlebihan hormonnya. Nah, ini jenis-jenisnya, merek dagangnya, cara penggunaannya, dan waktunya beda-beda. Ada yang diminum 2 kali 2 tablet, ada yang 2 kali 4, ada yang diminum 2 kali 1, ada yang diminum juga 1 kali saja, ada yang 2 kali 4. Ya. Nah, ini adalah bagaimana penggunaannya. Diminum bisa sampai 5 hari. Tetapi mulainya lebih baik kurang dari 12 hari. Ya. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Yang pertama, dia memberikan efek pada sperma. Membuat lendir serviks menjadi lebih kental. Kemudian peristaltiknya lebih cepat. Sehingga sperma yang sudah masuk, dia tidak bisa masuk ke uterus. Ya, karena serviksnya lebih kental. Dia ada di vagina, tapi dia bisa tidak masuk. Kemudian perkembangan sperma dan ovulasi. Ya, karena hormonnya sangat tinggi, maka sperma yang sudah masuk, dia tidak bisa mencapai. Atau dia mencapai ke tuba, tapi ovulasinya juga dipercepat. Dia belum sampai konsepsi, dia sudah keluar lagi. Kemudian terhadap tuba, peristaltiknya menjadi lebih cepat. Nah, efek dengan sperma ini menunjukkan bahwa kondisi ini tidak membuat sperma langsung mati. Jadi kontrasepsi darurat ini tidak membunuh sperma, tetapi menghalangi pertemuan sperma dengan telur. Ya,
Jadi ini adalah satu-satunya kondisi yang bisa dipilih untuk pasien dengan pelakukan atau korban dari pelecehan seksual atau hubungan seks yang tidak aman. Nah, ini adalah LNG ini produk dari progesteron. Ya, progesteron ini lendir cervix di dalam uterusnya menjadi lebih kental, ya. Dia menjadi lebih sulit untuk ditembus oleh sperma. Ini gambarannya kalau pakai AKDR bisa diteruskan, ya. Kalau dia menggunakan hanya sesekali ya sudah dia efektif, terutama maksimal 72 jam. Ya. Tapi ada keterbatasannya yang lainnya selain hanya 72 jam. Setelah itu dia tidak bisa melindungi, dia bisa mual muntah, nyeri payudara berlebihan. Indikasinya adalah orang yang mengalami bocor dari kondomnya. Sudah pakai alat kontrasepsi, ya, tapi ternyata kondomnya bocor. Ya, supaya tidak hamil dia pakai kondom. Kemudian menggunakan diafragma, ya. Diafragma cup ini adalah salah satu bentuk dari alat kontrasepsi sederhana dengan alat. Atau terjadi kegagalan coitus interruptus, ini metode sederhana. Salah menghitung masa subur, nah ini ya juga sama ya. Atau sudah pakai AKDR, ekspulsi, keluar. Ya, kemarin pernah ada yang tanya ya, kalau AKDR-nya bergeser gitu ya. Nah ini kalau keluar, dia sudah dipasang ternyata keluar dari jalan lahir. Korban pemerkosaan boleh menggunakan ini dan dia sudah menikah tapi saat itu belum menggunakan alat kontrasepsi, tidak ingin hamil, dia boleh pakai kondom. Oke, saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Masih ada waktu. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kalau ingin sharing, dipersilahkan. Yang masih di Rembang, silahkan live untuk bisa bersiap-siap mengikuti kegiatan lain. Monggo silahkan yang ingin bertanya atau sharing, dipersilahkan. Ibu izin masuk. Ya, oke, silahkan. Ibu kan KB ini kan katanya bagus buat muka. Nah, saya pernah melihat ada influencer yang menyarankan untuk memakai KB biar mukanya itu bersih gitu-gitu. Sedangkan dia itu umurnya tuh sekitar Ibu. Nah, 18 tahun, 19 tahun segini Ibu. Tapi Bu Budi tadi bilang kalau misalnya seumur kita sebisa mungkin untuk tidak menggunakan alat kontrasepsi. Nah, jika menggunakan itu ada resikonya nggak Bu, dampaknya gitu. Makasih Bu. Oke, terima kasih Mbak Dian ya. Jadi sekarang kita pilih. Ya, oke. Ya Mbak Dian ya. Jadi kalau mau cantik, kenapa harus pakai alat kontrasepsi? Ya Bunda. Alat kecantikan. Oh itu kan banyak. Mau pakai bedak, mau pakai perawatan wajah, kan banyak yang dipilih. Ya Bunda. Itu lebih satu pilihan yang lebih rasional bagi anak-anak. Anda bisa lihat, pengen cantik tapi uterusnya jadi bermasalah. Karena tadi dia tidak sempat ke fase sekresi. Kamu tidak pernah ovulasi, rugi toh? Padahal dengan hormon yang seimbang itu kulit Anda ya secara normal itu sudah bagus. Apalagi fase-fase remaja, estrogennya sedang tinggi. Ketika estrogen tinggi, maka lemak atau kelenjar keringat yang ada di tubuhmu itu sedang maksimal. Lah kalau mbok tekan untuk apa? Memang efek sampingnya membuat dia cantik. Cantik di atas, rusak di dalamnya, mau enggak?
pada saat nanti jenengan sudah siap untuk hamil, ternyata siklus haidnya sudah tidak baik lagi, sudah terjadi tadi lendir serviknya sering kental ya, ada pengaruhnya nanti keputihan mau. Tadi kan ada efeknya jadi keputihan. Alah ya malah ndak enak toh. Spotting. Wah, mending men aja, men 3 hari selesai. Spotting bisa sampai 2 minggu lah, kamu kapan sholatnya? Ayo kowe, kalau mau puasa malah ndak jadi bisa puasa. Nah ya, jadi memang kadang-kadang ada hoak, ada hal-hal yang tidak tepat. Kenapa? Karena dia promosi supaya lebih banyak yang beli. Jangan lupa tadi, kontrasepsi digunakan adalah untuk mereka mencegah konsepsi. Adapun ditambah-tambahkan plus-plus itu kan supaya harganya bisa mahal. Sebenarnya kalau prinsipnya nggak usah yang mahal, yang murah pun kalau itu kontrasepsi ya pasti berhasil. Jadi gitu ya. Anda boleh pilih mau cantik pakai alat kontrasepsi atau mau cantik pakai alat-alat perawatan wajah klinik aja banyak kan gitu sih. Mau tutorial, mau ke klinik, mau online, tinggal pilih atau mau pakai yang alami ya tinggal pilih. Saya kira sementara begitu Mbak Dian, pilihan ada di kita ya. Kalau kita tidak kuliah, kita tidak punya pilihan. Kita percaya aja gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Dian. Terima Ya, kasih, Bu. ada lagi yang ingin sharing? Tanya silahkan. Izin masuk, Ibu. Silahkan Mbak Mutiara. Izin bertanya, Ibu. Saya pernah membaca di TikTok itu. Ada yang bilang kondomnya itu, Bu, ketinggalan Ibu di dalam kayak gitu. Apakah benar Ibu bisa seperti itu? Terima kasih, Bu. Ketinggalannya di mana? Di tempat sampah apa yang dompet? Ora jelas iki. Ya, jadi makanya sebenarnya tadi saya sudah bertanya, apakah jenengan sudah dapat alat kontrasepsi sederhana? Karena kondom itu masuknya di alat kontrasepsi sederhana dengan alat ya. Ada diafragman cup, ada kondom ya. Kondom itu bisa enggak tertinggal di vagina? Bisa. Ya, karena kondom itu adalah satu alat, bentuknya dia terbuat dari karet latek gitu ya. Nah, dulu waktu saya residensi ke Thailand, di sana ada yang namanya ATM kondom. Ya, ATM kondom itu kondomnya ada ukurannya, belinya bisa di semua tempat bebas. Nah, beberapa saat yang lalu, waktu Ibu Menteri kalau tidak salah masih Bu Nafisya Boy, itu pernah membuat program itu. Tapi di Indonesia tidak jalan karena budaya, karena agama, banyak yang menentang. Padahal tujuannya adalah supaya tidak banyak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, bagaimana? Kenapa bisa terjadi? Ya, kondom itu dikatakan bocor bisa karena pada waktu masang dia kan latek, dia dari kulit dari plastik sintetik gitu ya. Nah, bisa saja karena dia tipis. Sebenarnya dia tipis, dia meregang gitu ya. Nah, kalau penggunanya kukunya runcing, bisa terjadi robekan. Yang robek bukan alat kelaminnya, yang robek kondomnya. Padahal kondom itu fungsinya untuk menampung sperma. Jadi ketika dia melakukan hubungan seks, supaya spermanya tertampung di kondom dan dia akan keluar bersama penisnya. Jadi dia tidak tertinggal di dalam. Tetapi bisa nggak kondomnya tertinggal di dalam? Bisa. Karena satu, cara pasangnya yang salah. Yang kedua adalah ukurannya yang tidak tepat. Yang ketiga adalah dia penggunaannya yang salah. Kenapa salah? Jadi kondom itu harus segera dikeluarkan saat
dia masih ereksi, masih penisnya besar. Ketika dia sudah masa relapse, dia sudah menjadi kecil lagi, nah kondomnya masih berada dalam kondisi yang besar. Ya, nah ini perlu Anda menjelaskan kepada aseptor. Tapi ketika Anda menjelaskan, Anda tidak boleh sambil tertawa. Bukan. Karena kita tidak menyampaikan, ya, tidak menyampaikan sesuatu yang pornografi. Jadi jangan punya pikiran pornografi. Orang akan menghargai kita dari apa yang kita sampaikan, bagaimana kita menyampaikan. Coba kalau saya tadi menyampaikannya, iya kondomnya, iya ketinggalan deh. Kayak gitu. Orang menghargai saya? Enggak. Orang lihat saya sebagai bidan profesional? Enggak. Orang lihat jijik ke saya. Ih, bidan kok kayak gitu. Bidan kok pembicaraannya kayak gitu. Beda. Kalau kita menyampaikan berdasarkan itu ilmu. Ya. Jadi, walaupun Anda masih muda, walaupun Anda belum menggunakan, tapi ini ilmu. Jadi Anda harus memahami dan Anda harus punya karakter ketika Anda menjadi seorang bidan, ketika Anda sedang praktek. Ketika Anda praktek, Anda sebagai seorang edukator, Anda tidak boleh membawa dirinya sebagai anak-anak. Anda bisa bayangkan saya menjadi bidan saat saya usia 19 tahun. Jadi saya 19 tahun, saya sudah pegawai negeri, saya seorang bidan, saya ditempatkan di desa yang nggak ada listrik, nggak ada transportasi. Saya di tengah hutan, jadi saya harus jalan 2 jam naik turun 3 pegunungan. Padahal saya asli orang Semarang, semuanya ada. Tapi saya harus ditempatkan di daerah yang jauh, tidak ada listrik, tidak ada transportasi, di tengah hutan, sendirian. Umurnya 19 tahun, belum menikah. Tapi orang akan percaya kepada kita ketika kita bisa membawa diri kita. Kalau jenengan tidak bisa membawa diri, orang nggak akan percaya. Mau beli kondom kan jenengan aja ketawa-ketawa. Jenengan aja jijik-jijik megangnya, ya mereka nggak percaya. Ya, jadi pembawaan kita, sikap kita, makanya saya sampaikan ya, kami mengajar tidak hanya menyampaikan materi, kami ingin membentuk Anda menjadi satu sosok bidan yang profesional. Saya bukan bidan yang paling hebat ya, karena saya hanya menjadi bidan tahun 91, 92 sampai tahun 2000. Setelah tahun 2000 saya menjadi dosen. Jadi dulu kami masih aktif Pemkab Kendal, kemudian bergabung di Poltekkes tahun 2018. Jadi 18 tahun saya di aktif Pemkab, lanjut ke Poltekkes sampai hari ini. Sebelumnya tahun 91, 92 saya jadi bidan di desa. Ya, jadi 10 tahun saya berada di desa yang tanpa ada listrik nggak apa-apa. Nggak ada transportasi, naiknya apa transportasinya? Hanya truk satu. Jadi kita harus biasa naik truk dari bak belakang. Loncatnya lewat ban, ban truk itu ya. Kemudian nanti di truk itu apa Bu Bidan duduk di depan? Enggak, di belakang. Bareng sama kambing, bareng sama areng. Ya, ada beras, ada jagung, kadang juga bareng dengan pete, durian, macam-macam deh. Ya, tapi itulah hidup. Jadi saya bisa menceritakan, saya bisa menyampaikan apa yang saya sampaikan live, benar. Jadi saya pernah punya kasus yang Anda sampaikan. Ada pengantin baru, dia nggak tahu caranya. Ada lagi yang saya salah itu. Pada saat itu karena saya karena kurang profesional itu, karena malu ya, kita ajarkan mereka pakai kondom. Caranya begini, saya gunakan tangan saya untuk masang kondom. Besoknya pasiennya sebulan kemudian datang hamil. Lah saya tanya, lah kan sudah tak ajari caranya masang, kapan masangnya? Iya Bu, terus gimana caranya? Saya pasang di jempol. Alah ya kapan kalau ndak hamil? Nah, itu adalah hal-hal yang salah. Hal-hal yang memang perlu kita pikirkan. Apa yang kadang-kadang kita anggap tabu, ternyata itu salah. Efeknya bahaya gitu ya. Jadi memang seperti itu.
gitu. Jadi ketika kami jadi bidan desa dulu ya aturannya beda dengan sekarang ya. Dulu kami boleh nolong persalinan sendiri, sungsang ya nolong sendiri gitu ya. Jadi kondisi-kondisi yang kita sharingkan itu yang pernah terjadi. Ya, jadi bisa terjadi, Mbak. Ya, itu prinsipnya ya. Besok kita sambil belajar kalau materinya yang kontrasepsi sederhana mungkin nanti akan dijelaskan. Karena saya kan tadi hanya menyampaikan. Dan itu bagus, nggak apa-apa. Ya, kita sharing, kan area kita area di sini. Kita hanya menyampaikan di lingkungan pembelajaran, tidak membicarakan orang dengan pornografi. Intinya seperti itu ya. Oke, Mbak Mutiara Sari begitu, Mbak. Jadi memang bisa terjadi, faktornya tadi sudah saya sebutkan, sehingga kita nanti ya ketika materi tentang kondom Anda akan dapat materi penjelasan lebih jauh. Ini saya sharing sedikit saja cara mudahnya untuk memahami. Begitu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Sebelumnya mohon maaf ya Bu. Siap, nggak apa-apa. Karena kan kita belajar. Saya sama kok. Dulu waktu saya masih muda juga hal-hal yang, makanya tak sampaikan hal yang tidak baik, hal yang baik. Ya, semangat-semangat. Oke, ada lagi yang ingin sharing? Silahkan. Izin bertanya, Ibu. Apa dulu nih? Saya Bu. Nah, oke, silahkan. Yuk, Mela, boleh. Nanti Adelia ya setelah ini ya. Yuk, Mel. Baik Bu, perkenalkan saya Yunita Rahayu dari kelas A. Izin bertanya Bu, apabila suaminya itu bekerja di luar kota dan pulangnya itu 6 bulan sekali. Nah, si istrinya itu memilih untuk KB pil, akan tetapi tidak setiap hari diminum Bu, bahkan saat suaminya itu tidak pulang ya nggak diminum. Nah, kalau suaminya itu sudah pulang, waktu yang tepat untuk minum pil KB agar tidak terjadi kehamilan itu kapan nih, Bu? Terima kasih. Oke, siap. Ini pacarmu sekondi Yun. Pacarmu jauh berak Yun. Jangan-jangan curhat ini. Ya. Oke. Yunita pacarnya di mana? Dekat apa jauh Yun? Malah putus-putus iki tekon kok. Ya, jadi penggunaan pil KB tadi prinsipnya. Dia dosisnya hanya melindungi 1 hari. Lah kalau ini Yunita jadi tanya enggak toh? Lah kamu itu tanya kok dijelaske malah kemana-mana. Yo, kamu masih di tenda toh? Enggak Bu, masih di tenda. Suaranya juga kurang jelas. Oh, lah iyalah, lah kowe rene aku bingung. Ya, oke ya. Kalau dia bukan pasangan yang tinggal serumah, ya digunakan sesuai kebutuhan toh. Wong suaminya pulangnya 6 bulan sekali, tiap hari minum pil KB, ya malah diragukan ya benda. Kan namanya kontrasepsi. Oh, dia mesti diragukan toh, ngapain dia pakai alat kontrasepsi? Wong tidak terjadi konsepsi. Oh, kan gitu. Tidak terjadi hubungan seks, ngapain dia mencegah? Nah, gitu ya. Jadi memang bisa digunakan, bisa pakai pil, bisa pakai suntik menjelang suaminya pulang. Ya, kalau pil tadi kan 24 jam. Berarti kalau suaminya dari Jakarta sudah kasih kabar, Dek besok aku pulang. Nah, hari ini sudah bisa menggunakan pil. Jangan terbalik. Dek aku sudah di rumah, udah pulang, sudah melakukan hubungan saya kok lagi beli pil KB. Kalau itu pakainya kondar. Itu caranya. Ngono Yun. Ibu, baik. Terima kasih Bu atas jawabannya. Oke, tak kira kamu udah kabur. Ya, oke. Ada lagi siapa mau? Adela? Ya, Ibu izin bertanya. Ya, Kan tadi pil oral kontrasepsi ada 3 ya Ibu, pil progestin, kombinasi, dan darurat. Tingkat keefektifan dari masing-masing pil itu sama atau berbeda ya Ibu? Terus apabila penggunaannya tepat, apakah semuanya efektif 100% atau bagaimana ya Ibu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Efektivitasnya sama. Ya, dia efektivitasnya 95 sampai 98%. Kenapa enggak 100%? Karena dia sintetik, karena dia buatan manusia.
Siapa yang punya 100%? Hanya Tuhan. Prinsipnya seperti itu ya. Jadi walaupun dia minum teratur, dia sesuai, ada kemungkinan hamil? Ada. Karena tadi ada kemungkinan apa namanya ya, dia memiliki suatu deviasi 5% atau 3%. Jadi di antara 1.000 orang, mungkin ada 3 orang yang hamil. 1.000 orang yang pakainya teratur, mungkin 5 orang hamil. Ya, itu memang karena satu tadi dia sintetik, makanya tidak ada di ilmu kesehatan itu yang menjanjikan 100%. Jadi tidak bisa menjanjikan pasti ini sudah pakai MOW pasti tidak hamil. Orang saya aja pernah ngajak orang-orang pakai MOW, setelah dioperasi bulan berikutnya hamil kok. Oh ya, bisa banyak faktor. Nanti kita bahas ketika kontak gitu ya. Tapi yang jelas ini apa efektivitasnya? Efektivitasnya sama ya. Baik itu pil mini, pil kombinasi maupun kondar, semuanya efektif mencegah terjadinya kehamilan. Hanya bedanya dia efektif di mana? Kalau pil mini, dia efektif pada orang yang menyusui. Ya, karena ketika dia masih menyusui, hormonnya juga berbeda, oksitosinnya ada. Pil mini digunakan untuk orang yang tidak laktasi, ya efektivitasnya turun karena isinya progesteron kok, udah tidak ada estrogennya. Terbalik lagi, orang yang menyusui kok minumnya yang kombinasi, ada estrogennya, ASI-nya berhenti. Karena dia tidak mau diduakan, ya, sehingga harus tepat. Orang kok menggunakan kondar tiap hari, ya malah rusak badannya karena dia dosisnya 2 kali lipat dari alat kontrasepsi biasa. Ya, jadi kondar yang tablet itu hanya digunakan maksimal sampai 5 hari pada kondisi darurat. Kalau pakai IUD boleh seterusnya. Ya, yang hormonal yang kita bahas gitu ya. Jadi seperti itu Mbak Adelia. Apakah semuanya efektif? Efektif. Ada yang 100% nggak ada. Karena dia sintetik. Yang kedua, dia memang buatan manusia sangat dipengaruhi tadi. Ada biologis, psikologis, sosial, kondisi saat itu, moodnya saat itu, ya kondisinya, emosinya saat itu, dia sakit apa enggak saat itu, jam minumnya sesuai apa enggak, itu sangat dipengaruhi itu. Ya, walaupun secara teori harusnya kalau minum pil KB itu ya dia enggak hamil. Tapi mungkin caranya salah, mungkin minumnya salah, metodenya salah. Habis muntah dia lupa enggak minum lagi ya hamil. Begitu ya. Tapi dia efektif. Sama semuanya efektif tergantung dari indikasinya. Gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Adelia. Terima kasih, Bu. Iya, oke. Ada lagi Kak? Ibu izin bertanya. Sapa dulu ini. Melin dulu atau sapa tadi yang satu? Ya udah, Melin dulu ya. Nanti setelah Melin satu lagi boleh. Yuk, silakan Melin. Oke, Ibu, terima kasih. Baik, Bu. Ini saya izin bertanya. Tadi kan Ibu menjelaskan kalau untuk pemakaian kontrasepsi hormonal ini, kita itu harus setelah jangka waktu 5 tahun harus dihentikan terlebih dahulu dan harus dilakukan pergantian metode dengan menggunakan KB non-hormonal seperti itu. Nah, kira-kira untuk jangka waktu berhentinya itu berapa tahun ya, Ibu? Kemudian baru boleh lagi menggunakan KB hormonal, karena waktu itu di tempat saya di Kalimantan Timur, guru saya itu pernah menjelaskan. Waktu itu dia sudah pernah punya anak. Kemudian dia menggunakan KB. Lama dia tidak punya anak. Sepertinya anak pertamanya itu sampai umur SMP. SMP gitu, terus dia kemudian lepas KB-nya, sampai selama 5 tahun dia udah lepas, tapi dia nggak bisa punya anak. Nah itu kan kalau saya pikir-pikir termasuk ke dalam infertil berarti ya Bu. Nah itu kira-kira gimana ya Bu caranya kita supaya bisa agar tidak sampai infertil seperti itu dan jangka waktu tadi itu Bu.
Terima kasih. Oke, terima kasih. Wah, keren sekali. Pertanyaannya susah jawabnya ya. Tapi kita coba. Baik ya, kita kembali ke teorinya. Teorinya tadi adalah tergantung alat kontrasepsinya. Ya, kalau dia pil KB, kalau dia harian, kalau pil KB itu kan berarti dia harian. Otomatis kembalinya, inversibelnya, kembali ke suburnya lebih cepat. Karena buktinya apa? Kalau dia terlambat lebih dari 3 pil, dia harus sudah ditunggu sampai dia terbukti tidak hamil. Kalau hanya terlambat 1, minum 2. Terlambat 2, ya sekarang 2, besok 2. Gitu ya. Artinya apa? Oh, dia dalam 1 minggu, dalam 1 bulan, dia cepat hamilnya. Kalau dia menggunakan alat kontrasepsi yang sifatnya adalah harian. Kan minumnya pil kan tidak bisa sebulan sekali minumnya. Langsung pluk, dah ini persediaan sebulan gitu ya. Mabuk orangnya. Dia hanya bisa minum sehari untuk sehari. Gitu ya. Kalau dia minumnya 2 hari, ya dia hanya untuk 2 hari. Artinya apa? Ketika minum pil KB ini selesai, dia cepat kembali subur. Berbeda nanti ketika kita membahas tentang hormonal yang ada disuntikkan. Suntikan pun beda lagi. Ada yang sebulan, berarti dia kesuburannya akan lebih cepat pulih ketika dia berhenti. 3 bulan, berarti kesuburannya akan pulihnya. Ini secara logika dulu ya. Kalau minum sehari, berarti dia pulihnya sehari. Kalau dia sebulan, pulihnya sebulan. Kalau 3 bulan, dia pulihnya 3 bulan. Nah, kalau dia pakai implan 2 tahun, berarti penghitungannya seperti itu. Itu logikanya dulu ya, karena tetapi tadi sudah saya sampaikan, setiap orang, setiap wanita itu biopsikososial emosi itu berbeda. Kadang-kadang dia emosinya sangat tertekan. Harusnya dia sudah subur, tapi karena di pemikirannya dia sudah lama menggunakan alat kontrasepsi, nah dia takut untuk melakukan hubungan seks atau kesuburannya itu tidak diketahui kapan dia ovulasi. Nah, kemudian kenapa? Kenapa kita harus melakukan suatu variasi antara hormonal dengan tidak? Kalau alat kontrasepsi yang digunakan tidak pakai hormon sintetik, ya begitu dia tidak pakai alat kontrasepsi ya hamil. Misalnya kondom tadi. Hari ini dia pakai kondom, dia tidak hamil. Karena dia ada pelindungnya, pakai helm, kan gitu. Besoknya dia tidak pakai helm, jatuh, ya berdarah. Nah gitu. Jadi ketika dia tadinya pakai kondom, besoknya tidak pakai kondom, pas masa subur hamil. Gitu ya. Kalau ternyata dia pakai suntik, suntiknya berapa lama? Kalau suntiknya 3 bulan, ya 3 bulan dia suntik, berarti dia masih punya, kalau suntikan KB itu kan 28 hari kali 3. Nah itu kita masih punya beberapa deposit di dalam atau simpanan di tubuh kita itu untuk beberapa lama. Nah, misalnya ya, sekali suntik dia punya tabungan untuk deposit di tubuhnya itu 1 hari. Dia suntik 3 kali, berarti punya tabungan kembali hamil fertilnya 3 hari. Dia suntiknya 1 tahun, 3 tahun, berarti kembalinya 3 bulan. Dia suntiknya sudah 10 tahun, berarti kan bisa dilipatkan seperti itu. Jadi pada umumnya semakin lama dia menggunakan alat kontrasepsi hormon sintetik, kembali pulihnya semakin lama. Kenapa? Karena di dalam tubuh itu kan hormonal itu kan harus lewatnya pembuluh darah. Ya, jadi dia tergantung. Lah yang sudah disebarkan oleh pembuluh darah kan nggak bisa disedot, nggak bisa ditarik. Ya dia nunggu sampai habis dulu. Nah, habisnya peredaran yang ada di seluruh tubuh, baik di lemak, kalau estrogen, progesteron itu kan deposit lemak ya. Yang ada di lemak habisnya kapan? Ya tergantung tubuhnya. Semakin dia obesitas gede, ya berarti simpanannya semakin banyak. Cepat hamilnya? Ya enggak cepat. Karena nunggu simpanannya habis dulu. Baru dia, walaupun sudah tidak suntik kok belum hamil, ya iya dia masih punya deposit di seluruh sel-sel lemaknya di dalam tubuh. Jadi nggak bisa seperti kita seinginnya.
oh saya sudah suntik KB 3 tahun, saya berhenti besok langsung hamil. Tidak bisa. Karena selama 3 tahun dia sudah deposit, dia sudah nabung sedikit-sedikit. Kadang-kadang apalagi bidan ya. Kadang-kadang kita seorang bidan itu saya terutama saya gitu ya. Kami kan punya jadwal suntik KB. Sebentar, lihat ya. Kadang-kadang kan kita punya nih. Kelihatan aja ya. Kita punya ada yang pakai lingkaran, ada yang bentuknya panjang gitu ya. Nah, itu sudah ada modelnya. Kalau misalnya dia harus kunjungan ulang tanggal 5 gitu ya. Biasanya saya tulisnya tanggal 2. Saya tidak pernah nulis suntik KB sesuai tanggalnya. Kenapa? Karena saya harus berjaga-jaga. Kalau saya pergi atau kalau dia sedang pergi, daripada terlambat mending maju. Nah, Anda bayangkan, setiap kali suntik dia sudah maju. Setiap kali suntik dia maju. 10 tahun, nah dia maju ini berapa lama? Nah, itu bisa diperhitungkan. Tapi itu bukan kesalahan bidan, itu adalah antisipasi. Biasanya kami sampaikan begini, Mbak, ini jenengan terakhir suntik besok tanggal 5, tapi saya tulis tanggal 3. Jadi boleh datang tanggal 3, boleh tanggal 4, boleh tanggal 5. Gitu maksud saya. Ya. Nah, ini adalah membuat kita punya deposit. Besok ketika kita di Alkon yang lain kita akan bahas lebih detail karena kalau yang ini kan pil ya. Kalau pil itu kan sehari, lupa sehari ya udah hamil kan gitu gampang ya. Lupa sehari bisa minum, 2 hari bisa minum, 5 hari hamil dia gitu ya. Besok kita akan detailkan, tetapi itu gambaran dulu ya, cara menghitungnya, cara realisasinya seperti itu. Kenapa orang yang habis menggunakan suntik, habis implan tidak langsung hamil? Tapi ada enggak yang langsung hamil? Ada. Karena tadi faktor emosi, gizi, kondisi, ketepatan, macam-macam faktornya. Begitu ya Mbak Melina? Wah, keren sekali. Ya, Silakan. terima kasih banyak Ibu. Iya, ada lagi tadi siapa belakangnya Melina ya? Jadi enggak? Tadi ada yang mau nanya, enggak jadi? Pergi ya? Jangan marah, kan kita bareng-bareng. Oke, ada lagi yang mau tanya? Sudah? Kalau sudah enggak jadi enggak? Ibu izin bertanya. Oh iya, silakan sayang. Menunda haid dengan menggunakan pil KB itu aman tidak nggih, Bu? Soalnya di daerah saya pada waktu menjelang bulan puasa beberapa di antara teman sejawat saya itu mengkonsumsi pil KB, Bu. Nanti mereka akan mendapatkan pil KB yang jenisnya kombinasi, pil aktif dan pil kosong. Namun yang diminum tuh hanya pil aktifnya saja dengan tujuan supaya bisa full puasa di bulan Ramadan, ngoten Ibu. Lalu apakah hal tersebut aman nggih, Bu? Ngoten. Terima kasih, Bu. Ya, oke, terima kasih ya. Saya mohon maaf, saya tidak melihatnya dari sudut pandang agama dan keinginan ya, karena ibadah itu kan hubungan kita dengan Tuhan. Karena hal ini juga terjadi pada beberapa nyun sewu teman-teman yang akan umroh, yang akan naik haji gitu. Kadang-kadang kan supaya tidak terganggu ibadahnya sehingga menggunakan metode ini. Nah, saya tidak membahas apakah itu halal, apakah itu boleh, karena sudut pandangnya berbeda ya. Karena saya Nasrani, saya beribadah di gereja. Jadi secara detail saya tahu prinsipnya, tetapi saya tidak berani untuk menyampaikan pendapat secara agama. Tapi kita lihatnya berdasarkan teori yang ada di KB. Prinsip KB adalah tadi mencegah kehamilan. Efeknya ketika mencegah kehamilan tadi adalah supaya tidak terjadi ovulasi. Nah, yang kedua supaya endometrium tidak berada di proliferasi. Kita lihat secara teori ya. Endometrium itu kan dekuamasi. Ya, dia fase setelah menstruasi. Kemudian fase proliferasi, dia tumbuh. Kemudian fase sekresi, dia ada cairan pembuluh darah banyak, sehingga kalau ada nidasi, ada ovulasi, dia bisa nempel ke kistanya.
Kalau setelah proliferasi, dia akan masuk di squamasi lagi. Dia akan luruh, dia akan menstruasi. Nanti tumbuh lagi. Jadi bentuknya dari kecil tumbuh, setelah tinggi dia akan luruh menstruasi, dia tumbuh lagi, naik turun begitu ya. Nah, PLKB ini membuat dia tidak pernah sampai proliferasi. Kalau tidak proliferasi, tidak ada yang diluruhkan. Tidak ada yang dikeluarkan lewat menstruasi. Memang secara teori PLKB ini mengganggu atau tidak terjadi beberapa kasus, beberapa alat kontrasepsi menyebabkan dia amenorrhea. Tidak menstruasi tapi tidak hamil. Kenapa bisa tidak hamil? Karena dia pakai alat kontrasepsi. Kenapa alat kontrasepsinya menyebabkan dia tidak hamil? Karena tadi endometriumnya tidak pernah berada di fase proliferasi untuk dihancurkan. Nggak perlu dihancurkan, ya nggak usah dihancurkan. Telurnya nggak pernah tumbuh, ya sudah nggak pernah ada kehamilan. Jadi prinsipnya begitu, Mbak. Kenapa minum pil KB? Kenapa suntik KB? Nah, ini prinsipnya hampir sama dengan tadi. Yang suaminya datangnya 6 bulan sekali, 3 bulan sekali. Dia hanya menggunakan alat kontrasepsi pada saat suaminya datang. Kalau suaminya nggak datang, ya dia ngapain pakai alat kontrasepsi? Dia men ya nggak apa-apa. Lah kalau dia ada suaminya datang menstruasi, suaminya pulangnya 6 bulan sekali cuma 2 hari, nggak bisa melakukan hubungan seks, ya rugi. Apalagi kalau suaminya pulangnya setahun sekali, 3 tahun sekali. Nah, terus kita mau apa? Nah, itu ya. Jadi alat kontrasepsi ini tergantung dari tujuan penggunaannya. Tetapi secara teori tadi saya sampaikan bahwa memang efeknya dia terjadi amenorrhea, bukan hamil. Ya, dia tidak terjadi menstruasi atau haid, atau dia hanya keluarnya bercak. Kenapa bercak? Lah dia tumbuhnya sedikit kok, maksudnya dikeluarkan banyak. Tidak ada yang dikeluarkan, ya keluarnya sedikit-sedikit. Maka terjadi spotting atau bercak. Jadi tujuan itu yang dipakai oleh beberapa orang dengan maksud dan keperluan yang berbeda. Apakah itu aman? Ya, kembali ke orangnya lagi. Sama dengan pertanyaan teman tadi. Saya masih muda, Bu. Dengan PLKB saya bisa mengurangi jerawat. Kembali ke permasalahan utamanya, pengennya cantik atau pengennya alat kontrasepsi, gitu ya. Kalau memang pengennya cantik, ya bisa pakai metode lain. Pengennya beribadah atau pengennya tidak hamil, nah, itu kan tergantung dari pilihan. Jadi monggo kalau memang itu dihalalkan, diperbolehkan, tidak mengurangi jadwal atau tidak mengurangi besarnya pahala dalam beribadah, silahkan. Tapi seingat saya, setahu saya kok boleh ya, kok boleh gitu ya. Jadi tadi kalau pada saat puasa dia haid, terus besok diganti lagi puasa gitu ya. Sama di tempat kami itu ada puasa. Jadi semua agama itu ada puasanya, hanya berbeda waktunya. Ya, di Hindu, Buddha, Kristen, Katolik itu juga ada puasanya, hanya berbeda durasi, caranya, metodenya, waktunya. Hanya kalau Indonesia karena mayoritas, jadi kalau misalnya temannya puasa kok enggak puasa rasanya gimana gitu ya. Padahal sebenarnya itu fisiologis. Maksud saya fisiologis itu ya terjadi dan sepertinya juga boleh ditunda atau besoknya digantikan. Hanya kan nggak enak puasa sendiri. Kalau kami udah biasa puasa sendiri. Kadang kalau kami puasanya menjelang Paskah, biasanya di bulan Februari, Maret, April sekitar itu ya. Nah, itu berbeda tetapi kita sama. Prinsipnya adalah bagaimana tubuh kita kosongkan tubuh kita untuk bisa lebih memahami rencana Tuhan di dalam hidup kita ya. Jadi monggo ya, boleh, saya tidak menghakimi apakah itu halal atau tidak, tetapi saya menceritakan kenapa orang pakai itu, kenapa dia tidak haid, prinsipnya seperti itu.
Setelah itu kalau enggak pakai, ya dia kembali normal, ya dia kembali menstruasi lagi, dia baik lagi. Tergantung lamanya tadi loh ya. Kalau dia lamanya cuman pakainya 3 hari, ya berarti kembali normalnya 3 hari. Kalau dia 2 bulan, ya kembali normalnya 2 bulan. Dia 3 bulan, ya begitulah. Oke, begitu Angie. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Oke, baik. Wah, masih adakah yang ingin bertanya? Sudah? Boleh. Tadi ada yang di chat saya kok belum baca ya. Yang di chat siapa? Aprilia. Apa benar apabila mengkonsumsi pil KB bisa berpengaruh pada berat badan? Wih, bisa toh. Bisa sayang. Tadi sudah saya jelaskan ya, Cin. Yang pertama, kalau KB itu hormonalnya estrogen, dia bisa menyebabkan retensi cairan. Nah, retensi cairan itu manifestasinya tubuhnya menjadi bengkak agak besar. Kemudian progesteron. Progesteron itu meningkatkan berat badan, menambah nafsu makan. Ya. Jadi minum pil KB bisa enggak berpengaruh ke berat badan? Bisa secara teori. Nah, tapi memang ada beberapa pil KB yang dia promosi tidak meningkatkan berat badan. Berarti dia ada beberapa formula ya yang ditambahkan supaya selain progesteron itu ada beberapa vitamin, ada beberapa zat yang membuat kita tidak menjadi retensi cairan, nafsu makannya tidak banyak. Jadi yang ditambahkan adalah zat-zat yang mengurangi nafsu makan. Itu prinsipnya seperti itu ya. Ya Mbak April ya. Jadi bisa berat badannya meningkat bisa. Tapi ada loh Bu yang pakai pil KB berat badannya enggak meningkat. Iya. Karena dia memang bisa mengendalikan nafsu makan. Coba sekarang di antara 105 orang itu. Kalau makan bersama Anda bisa lihat. Ada yang nasinya sedikit di pojok. Ada yang tanpa nasi, ada yang punya temennya, enggak habis kan di sini, tak habis kan. Woi, ada juga yang seperti itu. Ada yang habis kuliah langsung ngemil, bar ngemil ijik bakso, bar bakso ijik nasi, bar nasi masih ada ronde beli lagi. Ada gorengan martabak beli juga. Wah, ada juga. Ada yang, aku sudah makan kentang, lu makan nasi toh, aku sudah makan kentang kok ada. Ya, jadi tadi KB itu dipengaruhi biopsikososial penyakit penyerta. Kalau dia memang punya DM yang kering, yang kurus, ya mau makan banyak pun ya tetap kurus, ya, karena memang bodinya sudah beda gitu ya. Ada orang yang memang gemuk, dia nggak makan pun yuk gemuk, bukan karena terus ini KB yang disalahkan, tapi memang secara teori KB estrogen menyebabkan retensi cairan, progesteron menyebabkan peningkatan nafsu makan dan berat badan. Oke, begitu April. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Iya, sudah semuanya. Baik, besok kita akan siapkan untuk kuliah luring yang Kendal ya, daring untuk yang kelas Semarang. Kalau saya berarti tinggal sekali ya, untuk pertemuan 11 ya Mbak ya? Atau 2? 1 ya? 1 Ibu. 1 ya, berarti besok ya, terakhir besok ya. Siapkan pertanyaan, silahkan yang dengar-dengar gosip, yang lihat hoak-hoak gitu, mari kita tangkis bersama-sama ya. Supaya nanti kalau jadi bidan, ada yang tanya, kita bisa jawab berdasarkan teori, berdasarkan jurnal, ya, berdasarkan penelitian yang ada. Oke, begitu. Wah, saya sebenarnya pengen juga bisa luring ke Semarang, tapi kan prosedurnya yang luring yang di tempat ya. Nggak apa-apa ya, tapi nanti suatu saat kita bisa bertemu lagi ya. Terima kasih untuk hari ini. Saya yakin jenengan sudah bisa sedikit memahami. Kalau jauh ya enggak ya. Orang belajar itu enggak ada yang instan. Makin banyak kita belajar, makin banyak kita lupa.
Karena ini yang ini lupa, yang itu lupa. Sedikit kita belajar, sedikit lupa. Karena yang dibaca sedikit enggak belajar, ya enggak lupa, enggak ada yang dipelajari. Ya. Oke, tetap semangat, kita berdoa semoga hari ini menjadi hari yang terindah. Teman-teman yang di Rembang diberikan kesehatan, teman-teman ya kalau yang ada yang masih sakit segera dipulihkan, kalau ada yang lagi patah hati segera pulih lagi, cari lagi. Dunia masih lebar, bidan tuh pilihannya banyak ya. Jangan merasa wah kalau putus sekali terus hancur semuanya, enggak usah, santai, masih banyak cowok ya, masih banyak pilihan. Justru nanti kita dapat yang lebih baik. Mari kita berdoa bersama-sama.